Perkenalkan, nama saya Rafael adalah saya dari kelas 3. Saya akan menjelaskan laporan tugas metode numerik yang udah aku kerjain. Ada sebagian materi akar persamaan nilai Akar persamaan nilai aku selesaiin pakai metode bagi 2. Nah, yang pertama, langkah-langkah metode. Nah, prosedur pemrograman akar persamaan nilai ini dia menggunakan dua jenis pemberhentian. Yang pertama itu galat, galat atau iterasi. Yang pertama galat, yang kedua iterasi. Terus algoritma pemrogramannya. Yang pertama mendefinisikan nilai fx. Fx itu aku budget itu fungsinya kita definisikan nilai-nilainya. Yang kedua, tentukan nilai toleransi galat atau iterasinya. Jadi nanti kalian bakal input nilai galat dan nilai iterasi. Yang ketiga, tentukan X0 dan X1 yaitu tebakan awal. Dan bakal input tebakan awal. Nah, X0, X1 ini bakal disimpan di variabel A dan B. Oke. Kemudian mencari nilai C dengan rumus C sama dengan A plus B bagi 2. Oke, A plus B bagi 2. Jadi, tebakan awal yang kalian input itu bakal berpengaruh ke nilai C. Jadi kayak misalnya kalian input nilai A nya 1, nilai B nya 2, terus 1 ditambah 2 itu 3 dibagi 2, tekan aja. Oke. Kemudian mencari nilai SH, SB, SC dengan mensubstitusikan nilai A, B, dan C ke dalam pertemuan. Jadi, nilai A, B, dan C tadi yang udah ibaratnya udah AB awal itu udah kalian input dan C udah ketemu. Nilai A, B, dan C itu bakal dimasukkan ke fungsi dan nilai X itu akan berganti sesuai dengan nilai A, B, dan C. Terus jika kedua fungsi dikalikan dengan hasilnya kurang dari 0 dan selisih kedua fungsi lebih dekat dari selisih fungsi yang lain, maka kedua fungsi tersebut dijadikan A dan SC. Yang terakhir, nilai Fx, Xi terakhir merupakan hasil akhir dari akar persamaan. Xi terakhir, jadi itu dia nilai C yang terakhir. Ini aku udah buat fungsi. Ini fungsinya. Aku pakai variabel K1 sampai K31. Ini kita ke 31 variabel, jadi nanti kita bakal menginput dari K1 sampai K31. Nah, kemudian aku ada flowchart. Aku ngebuat flowchart ini tuh biar aku tahu langkah-langkah yang pengerjaannya tuh gimana sih, abis dari sini ke sini gimana ya. Sebenarnya kita mau pergi ke pasar. Jadi dari rumah ke pasar, abis itu kita mau ngapain, kita mau sarapan atau gimana. Jadi kita susun biar kita tahu gitu. Ibaratnya gitu. Jadi penjelasan singkat di sini start memulai program dan kalian bakal menginput metode yang kalian pakai, satu untuk galat dan 2 untuk iterasi. Inputan yang kalian pilih bakal masuk di variabel play. Kemudian menginput variabelnya dari 1 sampai 31. Nanti ada aku itu buatnya bisa masukin nilai variabel K1. Nah, menyimpan nilai variabel K1 nya tetap di variabel K1, jadi aku bikin itu sama. Oke, kemudian input tebakan awal A dan B. Nah, di sini ada kondisi ini. Jika kalian pilih satu galat atau 2 iterasi. Jadi, kalau kalian pilih satu itu galat, dia masuk ke inputan tol. Tol ini menyimpan nilai galatnya, kita batas galatnya. Terus outputnya ini dia ada output kabel laran yang bikin susunan kabelnya gitu, kayak
Ada nomor A, B, C, F, A, F, B, C, selang baru, dan bebas. Kemudian habis dari sini kita ke sini. Ada FA dikali FB lebih besar dari 0, maka akarnya sama dengan 1. Kemudian masuk ke proses perhitungan. Ini ada rumus C, mencari C, atas B dibagi 2. Kemudian kondisi if. Jika FA dikali FB kurang dari 0, maka muncul inputan ini. Jika tidak, muncul inputan ini. Sebenarnya ini aku ada salah masuknya. Harusnya ini ada AC dan BC, tapi aku lupa mana yang BC, mana yang AB. Kemudian dia kalau dia benar, ini bakal nilai B untuk iterasi selanjutnya itu sama dengan nilai C. Terus X, nilai X-nya itu sama dengan B dikurang A dikali B dikurang A. Kemudian ada outputan nilai X. Kemudian ini juga sama, bedanya ini A sama dengan C. Oke, terus dia ke sini, ini itu kondisi dimana dia bakal terus mengulang, dia bakal terus bertambah nomornya sampai mencapai batasnya gitu. Jadi di sini ada kondisi if lagi gitu. Ini kan kita tadi pakainya yang false, jadi galak kan kita. Jadi jika X-nya bisa dari false, maka dia ke sini. Itu jika benar. Kalau jika salah, dia akan ulang lagi di sini. Ulang lagi kondisi ini, ulang lagi kondisi ini. Dan jika dia udah benar kondisi ini, maka dia baru ke sini. Oke. Ini untuk pilihan 1 yaitu galat. Ini pilihan 2 yaitu iterasi. Masuk dia bakal menginput iterasinya, dimasukkan di n-nya, kemudian muncul outputannya. Ini sama aja, ini sama itu. Dan kemudian dia bakal masuk perhitungan ini sama saja. Yang bedain cuma mungkin variabelnya. Dari variabel nomor di setiap galat atau iterasi itu berbeda. Jadi ada I dan T. Kemudian untuk di sini ya, ini tadi kalau misalnya galat kan X lebih besar dari 0, iterasi T kurang dari I. Tuh. Jadi jika ini iya, I kurang dari sama dengan 0, nya 1000, maka jika iya dia menghasilkan outputan hasil akhirnya adalah nilai C. Jika tidak, toleransinya tidak terpenuhi. Untuk dari situ kita kesini. Ini itu apa ya? Aku buat sebuah kondisi dimana kita mau mengulang dan menginput ulang gitu. Jadi disimpan di variabel pilihan dan ada kondisi if. Jika pilih satu, yaitu memilih ulang, setuju untuk memilih ulang, dia bakal masuk ke sini. Apa aja sih yang mau kita ulang gitu, kayak apa kita mau coba dengan cara pengerjaan yang berbeda. Misal tadinya kita galat, terus tiba-tiba mau cek yang iterasinya gitu. Yang kedua itu memasukkan ulang nilai tebakan awal saja. Jadi tebakan awalnya doang yang kita input ya. Yang lainnya tetap sama. Yang ketiga memulai ulang, yaitu memulai semua atau menginput ulang semuanya. Oke. Jadi dia disimpan di variabel pilih ulang. Kemudian jadi dia ada di pilih, jika pilih sama dengan pilih ulang sama dengan 1. Jadi dia jika kalian memilih 1, dia maka I-nya itu dia bakal sama dengan 0 dan C-nya itu sama 0. Dia nomornya diulang, nomornya tuh diulang balik ke 0 lagi. Kemudian A-nya sama dengan alamat, B-nya sama dengan bilangan, dan dia go to metode. Dia go to metode, dia cuma menginput ulang metodenya doang. Kalau yang kedua, ia sama iterasi yang sama dengan 0, error sama dengan 0. Terus kita lanjutin untuk pilihan sama dengan 2. Jadi dia
tebakan terinputnya dari recall. Jadi tebakannya itu kita riset, kita masukin ulang, terus dia go to tebakan. Tebakannya ini berarti sih, dia cuma masukin tebakannya doang. Terus kemungkinan ketiga yaitu memulai ulang. Jadi dari variabel dan tebakannya aku call. Jadi diinput ulang dan dia go to metode. Bedanya pilihan satu sama pilihan dua ini sebenarnya di sini. Jika pilihan satu dia cuma menginput ini karena variabel terinput sama tebakan terinput itu default tetap true. Ini tetap tetap ada yang udah kita input tadi gitu. Jadi kalau misal pilihan tiga karena variabel dan tebakannya default itu jadi input ulang gitu. Oke, jadi kalau misalnya tidak dari ketiganya dia masih terima ketiganya dan program selesai. Sama kayak ini, jika kalian memilih tidak ya kita dua dia bakal ini dan program. Oke. Ini langkah-langkah flowchart sudah aku jelasin tadi. Kalian sudah code. Sudah code ini memang jasa buatnya tujuannya sama kayak kayak dia mempermudah aku gitu. Untuk menentukan langkah-langkahnya dan mengubahnya menjadi bahasa. Gitu. Nah, di sini ada penjelasan tentang yang kita pakai function. Jadi function fx yang bertujuan menghitung nilai fungsi non-linearnya berdasarkan parameter konstan 1 sampai 1. Fungsi ini memiliki 4 bagian dari 1 sampai 4 yang masing-masing menghitung komponen matematik kompleks seperti trigonometri, logaritma, eksponensial, akar kuadrat, dan nilai absolut. Fungsi ini digunakan untuk mengevaluasi nilai fx pada batas interval fa, fb, dan fg untuk menentukan lokasi akar menggunakan metode Bisect. Bisect-nya itu bagi dua, jadi kayak yang aku ngomong sebelumnya di langkah-langkah metode itu mengevaluasi nilai fx pada batas interval. Jadi fx x-nya itu berisi nilai a, b, dan c. Nah, jadi fa, fb, dan f. Terus ini perhitungan manual. Ini fungsi yang aku pakai. Oke, ini masukkan angka kecil. Jadi angka kecilnya kita masukin di K1, K2, K3, sampai K3. 3, 1. Nah, ini iterasi pertama sebenarnya. Setiap iterasi itu, setiap A, B, C itu, perhitungan langkah-langkahnya sama aja. Dari yang nilai ini udah kita masukin nilai udah masukin angkanya, dia bakal mengubah nilai x menjadi nilai setiap tebakannya gitu. Jadi kalau dia A sama dengan dia berarti dia iya. Dan gitu misalnya begini. Sama dia seterusnya sampai ke iterasi keempat yaitu sama dengan 2,3. Nah, ini running program. Ada 6 header yang aku pakai, yaitu string untuk posisiin cout online dan formula itu untuk get start. Kita harus enter biar program jalan. Next itu buat set di pause dan lain-lain itu fungsi matematiknya. Biometrik itu untuk set dasarnya set itu sama aja kayak garis miring gitu ya, tapi ini lebih versi karena ditinggal set dalam kurung 15, 12 itu. Ini untuk biar bisa kita menginput di luar dari angka yang disarankan, maka dia bakal meminta input ulang. Dan string ini sebenarnya sama aja, bedanya kalau string ini dia huruf dan lain-lain. Oke, ini mendeklarasikan variabel beserta tujuan. Ini username space std ini biar kalau kita in cout dan lain-lain itu gak perlu lagi ngetik std titik 2 cout std titik 2
deklarasi variabel ini bertipe long double, ini long double, integer, ini boolean, long double, dan integer. Ini integer ini bilangan bulat, long double ini itu kayak bilangan berkoma tapi kosong gitu. Boleh nih, seingat aku juga sama. Dia berkoma tapi pendek. Ini fungsi untuk deklarasi fungsi aku. Ini per satunya nih, bilang 1 per 2 penyebut 1 per 3 penbilang 2 per 4 penyebut 2, dan aku masukin gabungin di sini dirikan per 1 per 2 plus per 3 per 4. Oke, kemudian ini masuk di fungsi awal program. Ini sebenarnya penjelasannya sama kayak yang flowchart. Oke, ini deklarasi di tampilannya. Ini pemilihan metode ini metode, terus ini masukin nilai dan sampelnya ke variabel, kemudian ini masukin tebakan awal. Ini jika kita memilih galat nih, dia bakal disuruh masukin nilai galat. Terus ini perhitungannya, ini kondisi jika mau pilih uang, terus ini kita memiliki iterasi, terus disuruh masukin jumlah iterasi disimpan di anda sama untuk kalian lihat. Ya, ini tampilan programnya nanti. Ya, aku kayaknya kurang nanti. Ya, ini biar lebih jelas. Ini kita pakai angka kecil. Ini pakai angka kecil, kita masukin dia. Aku mau pilih yang iterasi. Ini aku pakai range-nya itu. Aduh, ya. Nanti itu salah input, itu salah. Ini enter apa ya? Dengan satunya itu bisa input uang. Bisa dengan program aku ini, fungsi aku udah bisa sembarang pakai angka. Jadi aku tuh benar-benar pakai angka yang sedikit sekali dan nggak bisa terlalu besar. Ini tampilannya untuk tebakan awal, ini input, ini pilih metode, ini jumlah iterasi, dan ini hasilnya. Kemudian pilih satu jika kita mau mengulang, pilih satu untuk ini aku iterasikan metode galat nih, pilih satu lagi, terus pilih satu, masukin nilai galatnya 0,01. Oke, ini hasilnya. Terus jika kita mau input tebakan awalnya jadi ini dipakai sama dia gitu. Ini sama kalau kita udah mau selesai, mau keluarin aja programnya, klik ya. Oke, terima kasih atas perhatian anda. Buat ini udah nih angka kecil, terus yang ini angka besar, ini sebenarnya sama aja, dan ini variabel yang kita pakai. Terus sama, nah ini perbandingan hasil dari program dan hasil dari aplikasi yang kita pakai itu Desmos. Ini program yang program ini hasilnya di 2,0625, dan hasil di aplikasi itu di 2,05601. Ini itu bedanya nggak terlalu jauh ya. Kalau aku sih ingin aku bedanya 0,001 atau berapa itu masih sama, dan angka besarnya di 1,9385, di aplikasinya 1,9389, jadi tidak terlalu besar. Nah, ini tabel yang tabel perbandingan hasil dari aplikasi, program, dan manual. Lanjut, ini tabelnya perbandingannya, ini yang kekecilan, ini yang besar. Angka kecil ini perhitungan opsi manualnya segini. Ini sama nih, dari manual galat iterasi uji program itu sama. Yang beda cuma di aplikasi.
jadi bedanya 0,1. Terus ini yang angka besar, di manual di program gawat literasinya sama, dan di aplikasinya yang beda, 1,93891. Nah, di sini laporan yang aku buat udah sampai akhir nih, udah sampai selesai. Jadi aku akhiri penjelasan itu, semoga penjelasan itu dapat dimengerti. Jadi kurang lebih mohon maaf. Aku akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.